Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana informasi ini resmi dari Kemenpan RB teman-teman, yaitu Kemenpan RB menerbitkan surat edaran terbaru terkait ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, ini dia teman-teman surat edaran resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Tanggal 16 Juli 2021. Sifat segera. Hal ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang terhormat pejabat pembina kepegawaian daerah di tempat. Merujuk Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, khususnya mengenai ketentuan pelamar THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi kompetensi 1. Dan memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait kesempatan bagi pelamar untuk dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya jika kebutuhan formasi P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar. Telah diadakan rapat Panselnas tanggal 13 Juli 2021 guna membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, rapat Panselnas yang dihadiri oleh beberapa unsur di antaranya Kementerian Pan-RB, Kemendikbudristek, BKN, BKKP, dan tim Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 28 Tahun 2021 sebagai berikut. Kita lihat poin yang pertama. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Nah, untuk poin yang nomor 1 ini sudah jelas teman-teman. Jadi untuk ujian seleksi P3K tahap pertama ini hanya dikhususkan bagi guru honorer negeri saja. Baik itu THK 2 maupun guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak termasuk dalam THK 2 tersebut. Kemudian poin yang nomor 2, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, ini sesuai dengan peraturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, teman-teman. Yaitu apabila di tempat pelamar mengajar saat ini membuka formasi yang tersedia yang sesuai dengan sertifikat pendidik maupun kualifikasi pendidikan yang dimiliki, maka pelamar tersebut wajib mendaftar di sana. Nah, jadi ini sudah ditegaskan kembali teman-teman oleh Panselnas. Kemudian poin yang nomor 3, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, ini juga sama teman-teman dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi jika formasi sudah diisi oleh honorer di sekolah induknya, maka formasi tersebut sudah tidak bisa diisi oleh pelamar dari sekolah lain, teman-teman. Jadi ini sudah sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi ini prioritas bagi guru honorer di sekolah induknya. Kemudian poin yang nomor 4, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, ini juga sama teman-teman dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi jika di tempat pelamar ini tidak membuka formasi ataupun tidak tersedia formasi yang sesuai, maka pelamar tersebut bisa mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang nomor 5, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2, tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut,
pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, jadi apabila di sekolah induknya ini misalkan membuka 3 formasi misalkan, dan guru honorer yang mengajar di sana ini misalkan ada 2 dan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Nah, otomatis yang 2 ini sudah dikunci oleh guru honorer di sekolah induknya tersebut, teman-teman. Dan satu formasi lagi yang masih belum terpenuhi ini berdasarkan poin yang nomor 5 ini, maka bisa diisi oleh pelamar dari sekolah lain. Jadi seperti itu teman-teman untuk poin yang nomor 5 ini. Kemudian yang nomor 6, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. Yang A yaitu kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Kemudian yang B, kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, jadi ada 2 kelompok teman-teman dalam ujian seleksi P3K tahap pertama di satu sekolah. Yaitu kelompok pertama yang berisi guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut. Dan kelompok kedua yaitu pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi ada 2 kelompok di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Kemudian poin yang nomor 7, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Nah, jadi kelompok 1 dan kelompok 2 ini tidak digabung, teman-teman. Jadi dibedakan. Jadi berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Yaitu kelompok pertama bagi guru honorer yang mengajar di sekolah induknya. Dan kelompok kedua yaitu pelamar dari sekolah lain. Kemudian poin yang nomor 8, pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Nah, jadi pelamar pada kelompok kedua ataupun guru honorer yang berasal dari sekolah lain ini berkompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan di sekolah tersebut. Jadi seperti itu teman-teman untuk poin yang nomor 8 ini. Kemudian yang nomor 9, ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021. Nah, ini dia teman-teman, merujuk pada pasal 30 Permen Pan-RB nomor 28 tahun 2021. Kita lihat yang pertama, pelamar pada seleksi kompetensi 1 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Kemudian yang kedua ini dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan secara beruntun didasarkan pada, nah jadi ini dilihat nilai kompetensi teknis yang paling tinggi terlebih dahulu, kemudian jika masih sama, maka dilihat dari nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Dan begitu seterusnya teman-teman. Nah, jadi itulah teman-teman untuk pengolahan nilai dan juga penentuan kelulusan akhir. Jadi wajib lolos passing grade, baik itu kelompok pertama maupun kelompok kedua. Kemudian poin yang nomor 10, dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Nah, jadi apabila di kelompok pertama ataupun guru honorer yang mengajar di sekolah induknya tersebut ini misalkan tidak lolos passing grade, maka pelamar di kelompok 2 yang berasal dari sekolah lain ini tidak bisa mengisi formasi di kelompok yang pertama tersebut. Jadi seperti itu teman-teman untuk penjelasan poin yang nomor 10 ini. Kemudian poin yang nomor 11, informasi mengenai sisa kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 5 disediakan oleh panitia penyelenggara seleksi Kemendikbudristek. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama saudara disampaikan terima kasih. Nah, jadi seperti itu teman-teman hasil rapat Panselnas terbaru terkait pelaksanaan seleksi P3K di tahap yang pertama. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.